Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur, kita memiliki Bapa yang sangat baik dan teramat baik bagi kita. Sebab di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan selalu ada dan menepati janji-janjinya buat kita. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala
Engkau selalu ada Tuhan di sekeliling hidupku. Sekenara lapa ya se, sekera lapa lama ya sekenara pase, sekera lapa ya sekenara lapa ya se, sekenara lapa ya sekenara lapa se. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan setiap doa kami akan mengubahkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan janji-janji-Mu begitu ya dan amin buat kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu tertanam di dalam hidup kami, yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah keluarganya, berkatilah pekerjaannya Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita berjumpa pagi hari ini di dalam doa pagi. Tema gereja hari ini adalah ajar kami menghitung hari-hari. Sudahkah kita menghitung hari-hari begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Atau kita menghitung hari-hari kita dengan berbagai masalah yang kita alami, tetapi tidak melihat kebaikan daripada Tuhan? Kalau kita melihat hari-hari kita mungkin kurang baik, atau hari-hari kita kurang beruntung dalam artian kita selalu berkata, aduh hidupku kok hari-hari ini sial, atau hari-hari ini kok begitu banyak masalah, kok hari-hari ini begitu banyak problem yang harus saya alami. Tetapi kita harus belajar kalau hari-hari yang Tuhan berikan selalu baik dalam kehidupan kita. Sekalipun kita belum melihat mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin kita berkata hidupku masih berat, tetapi bahwa hari kita yang setiap hari kita jalani adalah pemberian daripada Tuhan. Setiap hari, setiap detik, setiap kehidupan yang kita nikmati, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita mau melihat, kalau kita mau menyadari tahun-tahun kemarin penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita bisa berkata, oh kenapa kok aku masih ada sampai hari ini? Itu semua karena penyertaan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita bersungut-sungut. Sekalipun kita menghadapi badai masalah yang besar, tetapi beranikah kita mengatakan, Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari-hari ini yang baik yang Kau berikan. Pertanyaan bagaimana kehidupan kita? Pertanyaan buat kita semuanya. Bagaimana cara kita bisa menghitung hari-hari yang kita lalui dengan kehidupan yang luar biasa? Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa ajar kami menghitung hari-hari supaya kami boleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau meminta hati yang bijaksana, Tuhan akan memberikan hari kita penuh dengan ucapan syukur. Bukan menggerutu, tetapi ucapan-ucapan syukur yang akan keluar dari mulut kita. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu juga di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai yang 16. Pasal 5 ayat 15 sampai 16 di dalam Efesus dikatakan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, bagaimana dia memperhatikan hiduplah sebagai orang yang arif. Bagaimana supaya hidup kita ini bisa menghitung hari-hari kepada Tuhan dengan sukacita. Yaitu dengan menggunakan bahwa kita mengingat kebaikan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Kalau kita berani berpikir dan kita berani mengingat semua kebaikan Tuhan, maka kita akan melihat hari-hari kita bisa menghitung hari-hari kita. Berapa banyak Tuhan memberkati hidup kita, berapa banyak kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Atau kita akan menghitung hari-hari yang membuat kita sial, hari-hari yang tidak memberkati hidup kita. Tetapi kalau kita memiliki
hati yang bijaksana, kita mengingat segala kebaikan yang telah Tuhan berikan. Kalau kita masih ada di tahun 2024, itu semua karena Tuhan menyertai hidup kita. Sekalipun di tahun 2023 masalah kita belum selesai, masalah kita masih ada di tahun 2024, tetapi kalau kita melihat kebaikan daripada Tuhan, kita bisa ada di tahun 2024. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Ayo kita belajar menghitung hari-hari Tuhan. Sudahkah kita melihat, oh iya ya, ternyata aku bisa melewati bulan Januari di tahun 2024 dengan sukacita ya. Sekalipun masalahku masih ada. Kalau kita melihat loh, masalahku kok belum selesai Tuhan. Tetapi kalau kita mau mengingat kebaikan Tuhan, kalau kita bisa berdiri, kita bisa ada sampai di bulan Februari, itu semua karena Tuhan. Hari-harimu disertai oleh Tuhan. Hari-harimu bukan hari-hari yang sial, tetapi hari-harimu penuh berkat yang daripada Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, kalau kita ada satu kata, yaitu kata semua. Kalau kita mau belajar mengingat kebaikan Tuhan, kita akan berkata, oh iya, semua yang terjadi hari ini, cobalah aku tidak sama Tuhan, pasti akan mengalami sesuatu hal. Ketika kita mengatakan, semua yang kurang baik, tetapi ketika kita belajar bersama Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita bisa berkata, oh hari ini sungguh luar biasa Tuhan. Sekalipun berat yang aku hadapi, semua yang terbaik bakal kita ketika kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Oh semua yang Tuhan berkati hari ini. Ketika kita pergi tiba-tiba ada orang nelfon, kita dapat orderan yang banyak. Kalau kita seorang salesman atau kita seorang pedagang, tiba-tiba dagangan kita laris. Oh, kita bisa berkata, oh iya ya, semua yang terjadi ini ternyata buat kebaikan saya. Nah, Bapak Saudara, kemarin hari Rabu saya berangkat ke Jogja, dari Jogja saya ke Semarang. Ketika saya mencoba mencari firman, mempersiapkan firman Tuhan ini, saya diingatkan Tuhan, kamu hari ini belum berdoa ketika kamu berangkat. Nah, Bapak Saudara, saya langsung berdoa, Tuhan terima kasih buat kebaikanmu. Aku dan keluarga mau ke Semarang Tuhan, lindungi dan sertai. Bapak Saudara, waktu perjalanan ke Semarang, kebetulan driver bukan saya tapi adik saya. Nah, ketika itu kita baru berangkat di Ampel Boyolali. Tiba-tiba di samping kanan kami ada truk. Dan rodanya itu meletus, Bapak Saudara. Kalau kita tahu setiap truk yang rodanya itu meletus pasti akan jatuh atau bahkan bisa menimpa mobil kami. Tetapi perlindungan Tuhan, sekian detik ketika saya ngomong, Tuhan kami mau perjalanan ke Semarang, lindungi dan sertai kami. Begitu duer suara meledak, mobil kami melesat dan truk itu baru jatuh, Bapak Saudara. Saya melihat perlindungannya Tuhan, coba saya kalau Tuhan tidak mengingatkan di dalam hati saya berkata, Tuhan terima kasih buat kebaikanmu hari ini. Ternyata semua yang terjadi itu untuk kebaikan diri kita. Bapak Saudara, jangan pernah takut, jangan pernah kita bimbang untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Kalau di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15-16 dikatakan bahwa janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara, kata arif di dalam kamus bahasa Indonesia berkata bahwa arif itu ada orang yang bijaksana, pandai, paham dan mengerti. Nah, Bapak Saudara, kalau kita memiliki hati pemikiran yang arif, berarti kita akan mengalami yang namanya orang yang menjadi orang yang bijaksana. Dan kita mengerti bahwa hari-hari kita ini adalah pemberian daripada Tuhan Yesus. Bahwa kita akan mengerti bahwa kebaikan Tuhan itu ada di setiap hari kita yang kita jalani. Coba kalau kita tidak dikasih nafas, Bapak Saudara, tidak usah lama-lama, 3 detik atau 3 menit lah, mungkin kita tidak akan bisa berkata Tuhan Yesus baik hari ini. Tetap kita akan berada di rumah sakit. Nah, tetapi kita harus bersyukur, kita harus mengerti, kita harus melewati hari-hari yang berat ini. Kita belajar menghitung setiap kebaikan Tuhan. Oh, hari ini Senin Tuhan, apa yang terjadi? Aku menghitung kebaikanmu hari demi hari. Selalu aku hitung kebaikanmu Tuhan Yesus.
Tidak ada kata hari yang sial dalam kehidupan kami. Tidak ada kata yang kurang baik dalam kehidupan kami. Karena kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami mengingat segala kebaikan-Mu. Hari demi hari yang Kau berikan. Hari demi hari, detik demi detik. Semua kebaikan-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan yang kami terima Tuhan Yesus. Nah Bapak Saudara, kalau kita berani mengingat kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah menyesal. Kita tidak akan pernah mengalami hari-hari yang susah, sulit. Kita akan mengumpat. Tetapi kita akan bersyukur, Tuhan terima kasih. Kau masih menyertai aku sampai hari ini. Tuhan terima kasih Kau menuntunku. Ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ayo Bapak Saudara, kita sama-sama belajar. Menghitung hari-hari kita. Menghitung kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita masih sehat hari ini, kalau kita masih bisa memuji Tuhan, itu semua karena Tuhan. Ayo kita catat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Hari demi hari selalu ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau berbicara soal mujizat, jawab Tuhan itu semuanya hanyalah berbicara dengan waktu. Tetapi harimu, hari-hari yang kau jalani adalah hari-hari yang penuh sukacita, hari-hari yang dahsyat, hari-hari yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Maka dari itu Bapak Saudara, mari kita miliki, kita ingat segala kebaikan Tuhan. Kita memiliki hati yang arif, yang berpikiran bijaksana menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita pandai dalam mengatur waktu-waktu kita, dan kita paham dan mengerti setiap hari yang kita lalui semuanya adalah pemberian Tuhan dan selalu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberi kekuatan kita, memberi satu rema dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.